الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد ولقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Alhamdulillah. Inna sesungguhnya kami. Itu ada kadang-kadang ditulis inna, kadang-kadang innana. Kan gitu kan, dalam Quran sama itu teh. Ada inna, ada innana. Mana sapidolna teh? Wah, tacan aya. Jadi ada inna sesungguhnya kami. Tapi kadang-kadang juga jadi innana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ada kan ya? Iya kan? Inna anzalna. Ada inna nahnu nuhyil mauta dan sebagainya. Tapi nanti ternyata ada juga yang ditulis dengan innana. Tapi artinya sama. Ya, yaitu sesungguhnya kami. Jadi nun itu seperti hijinya. Inna saja sudah ada dua. Makanya pakai syaddah lalu dirangkap. Ya, sehingga harus jelas gunnah. Inna. Nah, gitu kan? Inna. Ternyata ada na lagi. Ya. Nah, aya nama. Kene ima bahasa Arab sekedik-sekedik. Jadi ada asalnya inna. Ya. Inna. Inna saja asalnya adalah in na. Ya, geus dua eta ge nya. Lalu ada dhamir mutakallim al ghair. Asalnya begitu. Lalu dhamir nahnu. Ya. Jadi nahnu. Nah gitu. Nahnu. Karena mutasil nyambung jadi na saja. Jadi nahnu teh diganti jadi na. Jadi asalnya in na. Begitu kan? In na. Tapi
disingkat we itu jadi inna. Jadi nunnya sebenarnya di sini asal nanti berarti nun 1 2 3 ya, inna. Tapi nanti kita akan ketemu lagi dengan innana. Dah ya, contohnya gitu, innana sesungguhnya kami, inna sesungguhnya kami, inna gitu ya. Jadi ternyata ini nunnya 3, sesungguhnya kami, inna pak terada panjangnya biasa ya tama ya, lantaran eta teh diajar orang teh mad-madan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadr. Al-qadr artinya ukuran. Ada yang mengartikan ukuran itu artinya ukuran ketetapan nasib dan bagian manusia setiap tahun alias tahunan. Ada juga yang mengartikan, tapi semua berdasarkan tafsiran dengan firman Allah lainnya. Ada juga yang mengartikan Lailatul Qadar artinya adalah malam yang betapa sempit dan berdesak-desakannya bumi ini. Jadi Lailatul Qadar teh Lailatul Tadyiq, ada malam betapa dunia ini sempit. Oleh apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, karena malaikat yang turun. Nanti dalam salah satu hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dikatakan malaikat yang turun yang dipimpin oleh malaikat Jibril saat itu lebih banyak jumlahnya daripada butir-butir pasir di bumi ini. Hadis riwayat Ahmad mengatakan demikian. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kemana tanazzalul itu? Ke bumi. Seberapa banyak jumlahnya? Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan mereka lebih banyak daripada jumlah aksara, lebih banyak daripada butir-butir pasir di bumi ini. Eta malaikat nu turun sakumaha? Disebut tanazzal itu artinya turun dan masing-masing membawa urusan-urusan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahrin khatiman, coba yang inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Kan nanti poin-poinnya. Tanazzalul malaikatu, tanwaya taheula. Turun para malaikat. Saya sampaikan tadi menurut riwayat Ahmad bin Hanbal yang disampaikan oleh Abu Hurairah, malaikat yang turun ke bumi ini itu lebih banyak daripada jumlah pasir butir-butir pasir yang ada di bumi. Coba ke bawahnya yang terhalang oleh satu dulu. Boleh ya, coba ke bawahnya nih. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ardh, yang telah menciptakan bumi, langit-langit dan bumi. Arti fatara, fatir, menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Jadi Allah sebagai fatir, karena itu salah satu dari al-asmaul husna, salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, fatiris samawati wal ardh. Allah sang pencipta segala apapun yang tanpa pernah ada contoh sebelumnya. Itu disebutnya fatir, menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Ja'ilil malaika, Allah yang telah menjadikan para malaikat itu rusulan, merupakan petugas-petugas yang mengemban amanah untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasul malaikat
seperti Jibril sering disebut Rasulullah. Bisa dipahami ya? Malaikat pun kadang-kadang disebut Rasulullah. Ta ye teta. Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah itu bisa artinya malaikah gitu ya. Nah, gitu malaikah. Bisa juga artinya para nabi dan rasul ya. Bisa artinya para nabi dan rasul. An-nabiyyu war rasulu gitu ya. Ketika malaikat itu yang diutus untuk menemui Muhammad sebagai nabi dan rasul seringkali disebut dengan Rasulillah. Rasulillah. Ya, Rasulillah. Utusan yang akan diutus kepada utusan Allah. Rasulu malaikat, Rasulullah nabi. Itulah ya. Jadi kalau kita menemukan kata-kata Rasul di dalam Al-Quran, kadang-kadang yang paling sering adalah maksudnya nabi alias para utusan Allah, tapi banyak juga ayat yang dimaksudkan adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rombongan ya, banyak jumlahnya yang dipimpin oleh malakal maut. Makanya mau mati 1 orang, mau meninggal 1000 orang, mau meninggal 1.000.000 orang pun di bumi ini tidak akan kekurangan stok malaikat pencabut nyawa. Karena malakal maut sendiri tidak mencabut nyawa. Itu ada diterangkan ya. Sudah ada buletinnya punya Pak? Buletin yang sudah ada riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya. Bahkan ketika saya kebetulan saat itu tidak bisa hadir, kan diwakili oleh anak saya Ziyad Fahru Razi yang menerangkan tentang kenapa kok begitu memasyarakat bahkan di kalangan ulama penamaan malakal maut dengan Israil. Tapi kan sudah selesai ya. Tapi kemarin dicetak ulang oleh santri itu buletinnya. Kalau bapak ibu yang belum punya silahkan, masih ada, mudah-mudahan santri bawa tentang malakal maut dan tugasnya. Ternyata malakal maut yang oleh umum suka disebut dengan Israil itu bukan mencabut tapi hanya menerima. Bisa dipahami ya? Hanya menerima. Sedangkan para pencabut nama dalam ayat lainnya disebut rusulun, utusan-utusan Allah alias para malaikat. Jadi nanti para malaikatlah yang mencabut nyawa, yang khusus tugasnya adalah mencabut nyawa. Sedangkan siapa itu malakal maut, qabdur ruh, diserahkan, digenggam sebentar saja, lalu diserahkan lagi kepada para malaikat lagi yang ada di belakangnya. Berarti seolah-olah kematian itu berhadapan dengan 3 lapis malaikat Pak. Yang pertama malaikat pencabut nyawa. Makanya di dalam hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dan Muslim yang panjang, idza matar rajulul muslim, bila akan meninggal, didekati oleh kewafatan seorang muslim, jalasa inda ra'sihi malakul maut, nanti malakal maut duduk di dekat kepalanya. Dia tidak akan mencabut Pak, dia hanya menerima dari kerongkongan ke sini. Kalau sudah di kerongkongan itu baru diterima oleh malakal maut. Pencabutnya beda lagi. Nanti dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, sokwe keluar nyalira. Istilahnya begitu kan? Ukhruji, silahkan keluar, ila magfirati minallahi waridwani, berpindah dari hiruk pikuk dunia yang tak pernah kunjung selesai ini kepada yang sesuatu yang lebih damai dan sangat diidam-idamkan oleh setiap mukmin, yaitu magfiratin, ampunan dari Allah waridwanihi, dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi seorang mukmin yang sudah amalnya memadai dan ikhlas, kematian adalah hal yang menyenangkan. Menyenangkan Pak. Haram hukumnya,
kaum muslimin yang berilmu membiarkan jenazah muslim di tengah-tengah keluarga terlalu lama, karena ia telah menahan-nahan hak si mayit, hak si muslim ini untuk segera menikmati hasil kerjanya selama hidup di dunia, hasil jihad dan ijtihadnya, hasil perjuangan sabar dan tawakalnya di dunia ini, sehingga mewujudkan yang disebut dengan husnul khotimah. Bila husnul khotimah berarti dia disebutnya mustarih. Apa yang disebut mustarih? Maka ketika dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji, silahkan keluar. Fakharajatir ruh, keluar dengan apa namanya, ruh keluar dengan ringan dan lancar, dengan seperti senang hati luar biasa. Ya, berpindahlah ke genggaman malakal maut. Setelah berpindah di genggaman malakal maut, sekejap saja malakal maut sudah menyerahkan kepada junudun minal malaika, rombongan malaikat yang membawanya terus sampai ke langit ke-7. Jasadnya di bawah, Pak, tapi ruhnya dibawa ke langit. Setiap kali sampai mentok di langit, langit pertama mentok di langit kedua, para malaikat berkata, ma hadhihi ruh, aduh ieu teh ruh saha jeung ruh naon, ruh siapa, ruh apa? Maka fayusammuna bi ahsani asma'i, semua kebaikannya disebut-sebut. Kata para malaikat, cek bahasa Sundanya, paingan cenah ieu langit nepi ka jadi seungit. Betapa harumnya ruh itu. Naik, setiap tahapan para malaikat memberikan pujian dan sanjungan. Kata Allah, begitu sampai di Sidratul Muntaha, tetapkan catatan amalnya fil iliyyin, dalam kitab inna kitabal abrari lafi iliyyin. Kata Allah, kembalikan lagi ruhnya ke bumi, karena aku sudah katakan diciptakan dari tanah, lalu akan dikembalikan ke tanah. Dibalikan lagi ruh, masukkan lagi ke jasadnya. Baru juga ruh itu masuk lagi ke jasadnya. Nagog, apa bahasa Indonesia nagog, Pak? Nagog standby. Ya, munkar dan nakir. Jadi sebelum ditanya ada proses dibawa dulu. Tapi kalau idza mata rajulul kafir, bila kafir yang mati awil fajir wal munafik, jalasa inda rasihi malakul maut, malakal maut sudah duduk dekat kepalanya. Wa qala ukhruji ya ayatan nafsul habisah, jiwa busuk, ruh busuk, keluar kau. Wah, begitu disuruh keluar, seluruh ujung-ujung ruhnya itu berpegangan kepada seluruh tubuh dan sendi-sendinya, Pak, karena enggan dia keluar. Wah ya, kalau sudah begitu wayahna naon deui wae bahasa Indonesia wayahna, Pak? Wayahnya dipaksa, ditarik oleh para penjemput dan pecabut nyawa. Sekali lagi, bukan malakal maut kan? Rombongan teh dicabut dengan paksa, sehingga nggak bisa dilawan, kecuali akan terus satu demi satu pegangannya itu berputusan dari sendi-sendinya. Setiap kali lepas dan terputus pegangan ruh kepada sendi, sakitnya tiada terperi. Itulah kalau tidak husnul khotimah, dicabut nyawa wae geus siksaan luar biasa. Naik ke langit 1, 2, 3, ribut malaikat. Siapa ini? Apa ini? Kok baunya luar biasa, busuk ini. Itu si Fulan tuh kerjanya ini, semua keburukannya disebut. Sampai ke langit ke-7, tetapkan amalnya fi sijjin. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kembalikan lagi ke tanah. Begitu bersatu ruhnya dengan jasadnya, standby, munkar nakir. Tanya itu tidak bisa menjawab, tanya ini tidak bisa menjawab. Begitu jawabannya salah alias tidak bisa menjawab, dung, muqaddimah. Itu muqaddimah, Pak. Gada dari besi dipulkukan ke bagian organ yang ada di antara dua bahunya. Habak, kocak, dengek, cek bahasa Jawa namanya. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan
kita meninggalkan dunia ini atau siapapun yang telah mendahului kita, mau orang tua, mau siapapun orang mukmin, mereka mustarihuna, sekarang sedang beristirahat pulas, diiringi dengan pemandangan-pemandangan surga. Bisa dipahami ya, kenapa jenazah muslim harus segera lebih cepat dikuburkan lebih baik. Jangan sampai ada kenikmatan yang luar biasa dihalangi oleh kita. Kemudian malaikat-malaikat itu uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Mereka punya sayap. Ada yang bersayap 2, ada yang bersayap 3, ada yang bersayap 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tambah apapun yang dikehendakinya dari makhluk-makhluknya. Berarti bisa jadi ada malaikat-malaikat yang sayapnya lebih dari 4. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kenapa disebut Lailatul Qadar dalam ayat surat Ar-Rum dikatakan sebagai malam yang sempit? Karena dunia yang kecil ini para malaikat turun yang jumlahnya luar biasa, sehingga malam Lailatul Qadar juga bisa diartikan malam sempit. Itu maksudnya bila nanti ibu bapak ada salah satu tafsiran menerangkan bahwa Lailatul Qadar salah satu artinya adalah malam yang dayiq, sempit luar biasa, disebabkan dukajat miliaran atau berapa Pak malaikat turun dipimpin oleh ar-ruh, maksudnya malaikat yang senantiasa menuntun Nabi Muhammad dan membawa wahyu, malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama tadi adalah Lailatul Qadar, artinya ukuran benar dan salah. Sehingga secara selintas salah satu makna dari Lailatul Qadar adalah tanpa turun Al-Quran, bagi umat selanjutnya tidak punya pegangan dan kepastian antara yang hak dan yang batal. Tidak ada kepastian mana benar mana salah. Baru akan tetap benar dan salah apabila Quran sebagai mizan, burhan, kejelasan, ketegasan, dan disebut furqan. Furqan artinya pemisah, mana hak mana batal. Makanya salah satu makna dari khairun min alfi syahrin, 83 tahun 4 bulan. Khairun min alfi syahrin, 83 tahun, jumlah gede bisa lepatnya 83 tahun tanpa 4 bulan. Bila Anda hidup sepanjang itu dan selama itu tapi tanpa Al-Quran, tidak ada baik-baiknya, tidak ada baik-baiknya. Kenapa? Karena ini dianggap dari yang terpanjang sampai yang terpendek, umur 83 tahun sudah termasuk umur yang maksimal. Sehingga bila Anda diberi kesempatan hidup 83 tahun tambah 4 bulan tanpa Al-Quran, no. Tapi Lailatun, satu malam Anda hidup penuh dengan Al-Quran, itu adalah khairun min alfi syahrin. Ketetapan itu, kepastian itu bahwa satu malam lebih baik daripada 1000 bulan dikarenakan turunnya Al-Quran. Makanya bahagia ibu bapak bila kita menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Saya sudah sampaikan di dalam keutamaan para pembaca di antaranya Bapak Ibu, Quran yang sering kita baca nanti di alam mahsyar hadir. Geus nagog deui wae nya. Naon deui tah? Hadir nungkulan, cek bahasa Sunda mah moncongokan. Karena ia akan menjadi syahid, saksi sekaligus syafi', penolong bagi para pembacanya. Hisab bisa diringankan, Pak. Ditolong oleh Quran yang hadir di situ, yang ayat-ayat itu yang sering Bapak Ibu baca. Wabil khusus Zahrawain, Al-Baqarah dan Ali Imran, ka'annahuma gomamatani au goyayatani. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran da panjang teh apa ujianna teh panjang. Biasa we urang mapan mimiti we sabaraha 10 ayat alif lam mim teh. Kadang-kadang kesananya ke tengahnya kita tidak ketemu. Tolong walaupun hanya sekali atau 2 kali selesaikan Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena Anda bila itu terus, apalagi sering, dijamin nanti itu akan seperti
gundukan awan yang melindungi dan menaungi Anda dari panas teriknya matahari yang didekatkan. Selesaikan Al-Baqarah dan Ali Imran. Atau seperti gundukan burung-burung yang terus berputar, Pak. Ya, bagaikan payung kan? Keun batur peperengkelan nu kedul tah. Aya nu kedul di dieu aya. Aya nu kedul bisi peperengkelan. Nanti di sana menyesal, aduh padahal ya diselesaikan apakah sejam kan? Harus ada waktu 2 jam kayak baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang lainnya penting karena masing-masing punya keutamaan, tapi ini Bapak Ibu nanti akan punya payung berupa gundukan awan yang hitam atau berupa burung yang terus beredar di atas kepala kita sehingga kita tidak langsung kena sengatan matahari alam mahsyar. Gitu Pak Al-Quran deh. Kemudian fil mayasya innallaha ala kulli syai'in qadir. Itulah para malaikat yang turun yang jumlahnya lebih banyak daripada butir-butir pasir di bumi ini, sehingga ada yang memaknai Lailatul Qadar adalah Lailatul Tadyiq, malam sempitnya dunia dengan sebab kehadiran jumlah malaikat yang banyak. Kemudian innahu laqur'anun karim. Itu Quran adalah bacaan yang mulia. Qurannya Al-Karim, maka para pembacanya pun karim. Qurannya yang mulia, maka para pembaca pun adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Lalu siapa yang membawanya ke dunia ini? Dari mulai Lahful Mahfud sampai ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, ya, minggu-minggu yang lalu sudah saya terangkan. Fi kitabim maknun, ya, ada pada kitab yang teramat sangat terpelihara, yaitu di Lauhul Mahfud. Lauh artinya lembaran-lembaran, mahfud yang amat sangat terpelihara. Awalnya Quran Allah simpan di situ secara utuh. Berada di mana? Di Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfuz itu adalah lembaran-lembaran yang amat sangat terpelihara. Kenapa sangat terpelihara? La yamassuhu illal mutahharun. Siapa al-mutahharun itu? Tanazzalul malaikatu warruhu. Itu maksudnya. Bukan diartikan bahwa dengan ayat ini lalu dijadikan dalil, ditulis di kulit mushaf. Dina bundel mushaf kulitnya naon sebutna teh? Jilid. La yamassuhu illal mutahharun. Waktu-waktu tidak bisa karena saya tidak disucikan. Sampai kapan? Karena manusia ini kotor, Pak. Coba saya mau tanya, siapa Bapak Ibu yang merasa benar-benar bersih? Ada hamba Allah yang benar-benar bersih seperti kita ini? Kotor, Pak. Kotor pikirannya. Seringkali kotor pikiran kita. Matanya. Gitu kan? Cik punten di dianya ieu ku basa Sunda we keur bae ngaranna luar Jawa mah teu ngartieun. Bapak Ibu ieu nu aki-aki nu mun aya nu ngaraos sepuh, apakah kita yang Bapak Ibu, bapak-bapak yang sudah tua mun ningali nu geulis resep keneh, Pak? Resep keneh? Itu kan. Osok hayang ningali osok. Iya, sama aja kan ya. Maka kalau tidak dikontrol kan sama, Pak. Begitu kita itu tidak bisa bersih. Kadang-kadang pikirannya sarua ibu-ibu ge lah ningali nu kasep mah. Abdi mah bari terus wae ditingali. Gitu kan? Karena tidak ada yang bersih. Maka kalau la yamassuhu ilal mutahharun, yang tidak bersih tidak boleh menyentuh mushaf, manusia seumur hidup tidak boleh menyentuh mushaf. Kalau begitu disucikan dari apa? Malaikat itu adalah merupakan utusan Allah, kata dia. Petugas-petugas Allah, wakil-wakil Allah untuk menunaikan tugas-tugas tertentu, dan mereka sama sekali suci dari niat maksiat, pikiran maksiat, dan pekerjaan maksiat. Itulah yang disebut dengan al-mutahharun. Jadi yang dimaksud dengan la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang membawa turun Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah kecuali para malaikat. Gitu maksudna teh eta teh la yamassuhu illal mutahharun. Kalau dari berdasarkan yang pertama surah Al-Qadar, kapan peristiwanya la yamassuhu illal mutahharun ini?
ketika turun dibawa oleh mereka, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam itu disebut dengan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan di bawahnya ada. Ya tadi sudah, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum muddahinun. Itu juga merupakan gambaran bahwa dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah tidak ada yang bisa menyentuhnya dan membawanya kecuali para malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anzalna ala abdina, dan tidak diturunkan Al-Qur'an ini kepada hamba kami Yaumal Furqan, dan apa yang diturunkan kepada hamba kami Yaumal Furqan, pada hari Al-Furqan. Apa yang disebut dengan Yaumal Al-Furqan? Yaumal taqal jam'an, pada hari terjadi pertempuran pasukan besar saat itu, yaitu maksudnya pada perang Badar. Malamnya sama, harinya sama, tanggalnya sama. Bukan berarti pada saat perang Badar siangnya lalu malamnya turun Quran, bisa dipahami ya? Tapi malamnya sama, tanggalnya sama. Karena malam itu berulang-ulang Pak, setiap minggu, betul tidak? Malam Senin kan datanya setiap minggu. Berarti malam Senin sekarang sama dengan malam Senin yang telah lalu, sama dengan malam Senin yang akan datang. Dari hal apanya? Sama-sama malam Senin. Makanya kita bisa mengadakan acara kajian rutin. Mari kita adakan kajian rutin malam Jumat. Berarti setiap malam Jumat ada acara kajian. Tahnuk itu berarti malamnya sama. Begitu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 1, tanggal 2 berulang-ulang setiap bulan. Begitu juga yang dimaksud bahwa peristiwa perang Badar dalam hal hari dan tanggalnya sama dengan peristiwa turunnya Al-Quran pada surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Walaupun nanti pada akhirnya secara tarihiyah juga diperdebatkan. Hakikinya nuzulul Quran itu yang mana? Apakah yang dimaksud dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah? Bisa dipahami ya? Atau justru turun berapa? 5 ayat. Yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW malam Senin, ya, bulan Rabiul Awal. Nabi lahir malam Senin Rabiul Awal. Nabi diutus di istrenan, di apa tuh di istrenan Pak bahasa Indonesianya? Dilantik jadi Nabi Rasul di Gua Hiro juga Senin, ya, sama tanggalnya 12 Rabiul Awal. Makanya kalau yang dimaksud itu nuzul Quran, ya 12 Rabiul Awal berarti nuzul katanya. Nah, tetapi tentu yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke Samaud Dunia. Tapi kalau dari Samaud Dunia Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad, namanya disebut munajjaman. Kalau dari Lauhul Mahfudz ke Samaud Dunia, jumlatan wahidatan. Lauhul Mahfudz yang utuh turun berbondong-bondong malaikat, utuh kan semuanya, namanya jumlatan wahidatan gitu. Sehingga lil Qur'ani tanzilani atau nuzulani, Quran itu mengalami 2 kali turun Pak, 2 kali turun kalau garis besar. Yang pertama disebut jumlatan wahidatan, ini dalam cek bahasa Sunda mah gelondongan. Lauh artinya lembaran-lembaran mahfud yang sangat terpelihara, maka Al-Quran itu adalah turun seluruhnya secara utuh dalam satu satu kali turun lah, ya. Lalu yang kedua prosesnya itu dipilihan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya kepada malaikat Jibril. Kadang-kadang didahului dengan satu peristiwa, maka peristiwa yang mendahului lalu disusul dengan turun wahyu yang sesuai dengan peristiwa, disebutlah sababun nuzul. Itu. Nah, ini namanya, kalau yang kedua disebut munajjaman. Berangsur bertahap-tahap. Kadang-kadang 1 ayat, kadang-kadang 5 ayat, kadang-kadang 1 surat.
Makanya kalau ada pertanyaan itu yang menentukan penempatan nama suratnya, ayat pertama ini dalam Al-Baqarah ayat ini pertama, ayat siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Bukan sama sekali ijtihad Nabi. Oh kalau begitu saya tempatkan di sini. Oh kalau begitu saya tempatkan di sini. Tidak bisa. Karena Nabi Muhammad terus dicek oleh malaikat Jibril, mobil khusus setiap bulan Ramadan itu harus diulang. Kenapa? Jangan sampai ada penempatan ayat yang berubah, jangan sampai ada penulisan yang berubah, jangan sampai ada bacaan yang berubah, dikontrol terus oleh malaikat Jibril. Bisa dipaham Bapak ya? Makanya Rasulullah baca Quran teh hatamnya rutin. Bapak-bapak, ibu-ibu juga insya Allah rutin kan? Rutin tidak hatamnya. Ya mudah-mudahan ya. Pokoknya ada yang mengatakan saya cukup setuju. Minimal sekali lah minimal hatam. Jangan sampai sama sekali tidak pernah hatam. Sebab kalau Bapak Ibu tidak pernah hatam baca Al-Quran, berarti banyak ayat Quran yang ibu bapak tidak pernah ketemu. Sayang kan? Cik atuh sasalaman sekali mah. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Nah, jadi sudah berapa kali hatam? Ari laguna diapalkeun gini kan apa namanya? Nadom khotmul Quran. Disebutna teh nadom, Pak, bukan doa. Ya, tapi disebut nadom khotmul Quran teh Allahumma arhamni bil ari nu eta na apal, ari hatamna tara kan bingung. Tapi itu bukan hadis apa ya. Jadi Bapak Ibu kalau cari Allahumma arhamni bil Quran di Quran, di hadis malaya, itu mah bikinan ulama. Kelihatannya itu mah kegembiraan kelihatannya ya. Ketika hatam Quran nyanyi, hatam Quran nyanyi, di orang hatam natara nyanyina dina speaker rame wae, sok rada bingung si horeng memang kabeuki nyanyi teh Pak. Hese ari geus beuki mah. Jadi care. Wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, yaumal taqal jam'an, yaitu sama harinya dan malamnya, tanggalnya dengan turunnya Al-Qur'an, dengan peristiwa perang Badar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Al-Quran itu pada malam mubarakah. Yang mana yang dimaksud? Berarti kembali kepada inna anzalnahu fi lailatil, makanya malam itu pun disebut Lailatul Qadar, disebut Lailatun Mubarakah, karena di situ adalah penetapan untuk kepastian kebenaran salah dan benar. Kemudian selesailah sudah Lailatul Qadar yang pertama yang pernah terjadi pada saat turunnya para malaikat membawa Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Apakah itu terjadi setiap tahun? Peristiwa itu inna anzalnahu fi lailatul qadar apakah terjadi setiap tahun? Ya tidak, sekali saja. Bisa dipaham Bapak Ibu? Lailatul Qadar yang itu, Lailatul Qadar yang hanya sekali terjadi pada saat para malaikat turun dari Lauhul Mahfud membawa Al-Quran jumlatan wahidatan. Jadi inna anzalna fi lailatul qadri teh nyaeta nu ieu Pak, turun Al-Quran sekaligus. Yang itu enggak usah dicari-cari. Gak usah dicari-cari, dan kita tidak ditugaskan, disuruh oleh Rasulullah untuk mencari. Karena Bapak Ibu, malam itu adalah malam keberkahan. Sekarang kita lanjutkan di bawahnya. Inilah Lailatul Qadar yang kita disuruh mencarinya. Karena Lailatul Qadar yang ini baru kita dapat apa-apa sekarang. Kalau kita mendapatkannya, gitu ya. Yaitu An Ibni Umar, dari Ibnu Umar qala, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ditanya, wa ana asma'u, saya mendengar langsung dengan telinga saya. Itu adalah Ibnu Umar memastikan bahwa saya mendengarnya. An Lailatul Qadar, Rasul ditanya tentang Lailatul Qadar. Faqala, maka Rasul bersabda, fi kulli Ramadan, setiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Di luar bulan Ramadan ada Lailatul Qadar? Tidak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang mana? Di bawahnya coba kita lihat. Kalau Lailatul Qadar yang di atas sudah jelas Pak,
harinya, malamnya, masa dicari? Bisa dipaham kan? Lihat sejarah tarikh tentang kapan peristiwa Badar, hari apa, tanggal berapa. Bisa dipaham Pak? Berarti di situ para malaikat turun membawa Al-Quran jumlatan wahidatan. Sudah wahidatan itu tulisnya? Atau jumlatan saja? Sudah betul ya. Dalam sekaligus. Itu nggak usah dicari Pak, tinggal dibaca saja. Silakan Bapak klik Google lah, tanggal berapa, hari apa turun terjadinya peristiwa Badar. Peristiwa Badar malamnya akur Pak, akur tanggalnya, bukan siangnya perang, malamnya turun malaikat, bukan, tapi tanggal dan hari yang sama. Bapak saya dengan saya kebetulan hari dan tanggal kelahirannya sama, ada kan? Itu berarti bukan berarti lahir satu malam yang sama bareng tepuguhnya bapak jeung anak bareng keluar. Bisa dipaham ya? Begitu maksudnya. Sekarang yang dicari an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin As-Samit qala, ia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar. Berarti dari rumah Pak. Faqala, begitu ketemu dengan para sahabat, beliau bersabda, kharajtu li ukhbirakum, saya keluar ini sengaja. Jadi diacarakan keluar dari rumah, sengaja menemui para sahabat. Apa tujuan keluar? Li ukhbirakum bi lailatul qadar. Saya sudah dapat wahyu. Apa Lailatul Qadar? Malam apa tepatnya? Begitu Pak. Yang mana? Yang kita disuruh mencari. Kalau Rasul saat itu memastikan tanggal seanu, umpamanya tanggal 23 Ramadan, kan enak Pak ya. Nanti orang ibadahnya cek bahasa Sunda diedankeun, diseriuskan, ditambah-tambah dengan berbagai macam kerajinan ibadah lah, begitu kan. Kenapa? Karena pasti malamnya. Begitu Rasulullah keluar gitu Pak, apakah hakikat dari Lailatul Qadar? Jangan dibicarakan yang poin pertama. Sudah selesai kan? Lailatul Qadar pertama sudah selesai. Ini Lailatul Qadar yang kita disuruh mencarinya. Fatalaha rajulani, begitu Rasul keluar ada orang yang sedang bertengkar, saling memarahi, saling memaki. Saya lihat kalau orang Arab sudah saling memarahi, wah Pak, udah suaranya gede, menakutkan Pak. Gitu ya. Minal muslimin, dari kaum muslimin, farufiat. Dalam hadis lain dikatakan fanusitu, lalu aku dibikin lupa, hilang dari memori Rasulullah yang seharusnya disampaikan. Apakah Lailatul Qadar, malam apa di bulan Ramadan terjadinya? Pastinya beliau keluar untuk itu. Lailatul Qadar adalah ini, kemudian terjadinya malam ini, begitu Pak, tanggal sekian. Begitu sudah keluar ada yang bertengkar, set, panusitu, aku dibikin lupa. Berarti diperintahkan keluar menerangkan, tapi setelah begitu keluar ada yang sedang bertengkar, Allah ambil lagi. Allah maha mudah bagi siapapun untuk melupakan apa yang sebelumnya ingat. Bisa dipaham Pak? Untung kita tidak diperkenalkan kepada ini muslimin yang bertengkar siapa? Tak gara-gara si eta ta. Ya kan, gara-gara si eta kan? Istilahnya begitu Pak. Kadang yang sedang bertengkar, farufiat, hilang dari memori Rasulullah. Dalam hadis lain dikatakan fanusitu, lalu aku dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil haqiqah ma hiya Lailatul Qadar, hakikatnya apa? Tapi karena kita disuruh mencari, disuruh berusaha untuk mendapatkannya, berarti itu sesuatu yang luar biasa baiknya. Bisa dipahami ya? Sehingga bila bertepatan satu malam kita beribadah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar, wah luar biasa. Insya Allah bulan Syawal sarolehna luar biasa Pak. Tapi kalau Ramadan baik, datang Syawal turun lagi. Biasanya kalau Ramadan 1.000, 1 juta, 2 juta, datang Syawal 1.000, 2.000 umpamanya. Biasanya kalau ada orang, wah ini orang susah, cepat kita itu membantu dan sebagainya, tanpa kadang-kadang disuruh. Kadang-kadang kalau orang minta maaf saja, enggak apa-apa, saya maafkan, karena Ramadan. Ada yang begitu orang membuat marah, tak? Ana shaim, saya saum Ramadan, tunggu nanti Syawal. Nah gitu mah, saya yakin bukan yang seperti itu yang mendapatkan Lailatul Qadar.
Makanya silahkan bikin ciri sendiri Pak. Silahkan bikin ciri sendiri. Lalu hitung-hitung hisab sendiri. Apa Anda Ramadan ini dapat Lailatul Qadar? Bagi saya, siapa yang selesai Ramadan hidupnya, amal solehnya, karakteristiknya menjadi lebih baik, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dan secara keseluruhan disebutlah berkah bulan Ramadan. Cok sing beki saroleh Pak, kitu ibunya. Ibu aya nu gede amek keneh aya? Aya ibu anu gede amek keneh aya? Wayahna. Mun engke kalak tambah gede amek, Lailatul Qadar teh parupian. Hilang Pak. Buktinya apa? Karena tidak ada kesesuaian antara Lailatul Qadar yang disampaikan di hadapan orang yang bertengkar. Enggak pantas. Bisa dipahami ya? Berarti kalau Ramadan malah dia kerjanya bertengkar, dapat Lailatul Qadar enggak? Begitulah ya, begitu garis besarnya. Wa asa an yakuna khairul lakum, saya harap justru dengan diangkat dan dihilangkan itu lebih baik bagi kamu, supaya tidak berkonsentrasi pada malam yang sama didinya we rajina teh, sehingga Ramadan ke-1, Ramadan ke-2, ya tanggal Ramadan ke-3, ke-4 tenang we da can Lailatul Qadar kan. Begitu malam yang sudah ditentukan, semua beribadah rajin, karena kedua leuwih bahaya. Makanya Rasul mengatakan asa an yakuna khairul lakum, dengan saya dilupakan untuk menekan hakikinya Lailatul Qadar dan juga malam berapa dari bulan Ramadan, maka mudah-mudahan semua itu lebih baik bagi kalian. Terakhir, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id qala, ia berkata, i'antakabna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashrul awsat min Ramadan, 10 pertengahan pada bulan Ramadan pernah. Bisa dipahami ya? Jadi pernah Rasulullah dan para sahabat beriktikaf di 10 malam pertengahan Ramadan. Fa kharaja sabihata isyrina, lalu beliau keluar pada pagi-pagi atau setelah sholat subuh Isyirin, hari ke-20. Setelah itu fakhotobana, lalu beliau berkhutbah kepada kami, waqala, dan bersabda, inni uritu Lailatul Qadar, sesungguhnya sudah diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar. Tsumma unsituha, lalu aku dibuat lupa, au nasaituha, atau aku melupakannya. Kalau begitu, anu tadi teh wa asa an yakuna khairul lakum, mudah-mudahan justru Rasul lupa itu dilupakan oleh Allah, lebih baik bagi kalian. Faltamisuha, carilah oleh kalian fil ashril awakhir, di 10 akhir. Jadi jangan justru 10 akhir itu anti klimaks Pak, anti klimaks. Makanya kadang-kadang tahun ke tahun keagamaan dan mentalitas kita dalam semangat beribadah kadang-kadang stagnan atau seringkali menurun Pak. Kenapa? Justru seharusnya memuncak di 10 akhir itu masjid Pak, masjid 10 pertama sampai penuh, 10 kedua terus Pak. Makanya ada orang yang bikin anekdot Pak, begitu tarawehan penuh terus bahkan sampai keluar-luar masjid, DKM Kayul Masjid rapat, tahun depan masjid ini harus kita bangun, diperlebar ke pinggir dan ke belakang, dikarenakan jamaah kasihan di luar. Begitu bulan 10 malam kedua, 10 malam ketiga rapat lagi, tahun depan masjid ini diperkecil supaya masjid ini kelihatan penuh. Kenapa? Karena jamaah dari puluhan baris tinggal sebaris Pak. Kapan itu? Justru asyrul awakhir min 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian fil witri, cari di bilangan-bilangan ganjilnya. Jadi kalau Anda 10 akhir lebih semangat dan lebih semangat lagi pada setiap bilangan malam-malam ganjil, itu memang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Anda dianugerahi Lailatul Qadar. Wa inni ra'aitu, saya melihat, maksudnya mimpi Pak. Nabi itu begitu. Anni asjudu fi ma'in watin, saya sujud di atas tanah dan air dan tanah.
Faman kana antakafa ma'a Rasulillah SAW, siapa yang sudah selesai beriktikaf bersama Rasulullah, falyarji, pulanglah. Faraja'na, maka kami pun pulang. Wa ma nara fis sama qaz'atan, tidak kami lihat di langit itu satu awan hitam pun. Faja'at sahabatun, lalu tiba-tiba datanglah awan dari mana-mana. Kemudian famatorot, dalam bahasa kita turunlah hujan dengan derasnya, hatta sala sakful masjid, sampai mengalir membocori atap masjid yang memang terbuat dari daun-daun kurma. Tak itu Masjid Nabawi itu Pak, hanya bangunan lalu ditutupi dengan pelepah kurma dengan daun-daunnya, maka ketika hujan masuk air ke dalam masjid. Itu buktinya apa? Ini hadisnya, wa kana min jaridin nakhli fa uqimatis shalah, dikumandangkanlah salat. Faraitu Rasulullah SAW, lalu saya melihat Rasulullah salat fil ma'i wattin, beliau bersujud di atas tanah dan air. Jadi Rasul salat di tempat yang basah. Kemudian hatta raaitu asaratin fi jabhatihi. Dengan demikian hadirin ikhwatul iman, kalau dengan singkatnya, Lailatul Qadar ternyata ada dua. Pertama, Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran dari Lailul Mahfud, itu adalah yang disebut dengan sejarah, penetapan benar dan salah. Lalu ada satu lagi Lailatul Qadar yang kita disuruh mencarinya di 10 akhir bulan Ramadan, wabil khusus pada bilangan-bilangan ganjilnya. Bagaimana menyimpulkannya? Dengan hadis yang tadi ada, fatahlaha rajulani, mau diterangkan Allah angkat lagi dikarenakan ada yang bertengkar. Bisa diartikan kan? Kelihatan mudahnya? Mudahnya adalah bahwa orang yang mendapat Lailatul Qadar pasti akan semakin soleh, akan semakin baik, dan akan semakin baik dalam kontrol emosinya, alias sangat tidak suka bertengkar. Demikian hadirin ikhwatul iman, tampaknya hari ini adalah hari terakhir, ahad terakhir bagi kita pengajian di bulan Ramadan. Tadi saya lihat berarti liburnya 2 kali. Kan lebaran nanti tanggal 2 rencana ya. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 Mei hari Senin lebarannya. Insya Allah karena hilalnya sekarang sudah tinggi, itu insya Allah akan akur. Kalau Muhammadiyah mah sudah pasti tanggal 2. Sebab nanti kalau tanggal 3 jadi 31 harinya. Nah, insya Allah tanggal 2 bareng. Ya mudah-mudahan. Nah, kalaupun nanti ada kelompok-kelompok kecil berbeda, itu mah tiap tahun gaya wayanya. Seperti Toriko Naksabandiyah di Goa, Sulawesi Timur tuh, itu mah beda 2 hari Pak Cing orang teh. Mata Bapak Ibu pasti ngabut baju kepilan wae. Itu ya. Jadi karena 2 minggu berarti tanggal 1 libur teh. Tanggal 8. Betul kan? Tanggal 8 berarti masuk lagi tanggal, kan kalau pengajian di sini Sabtu Ahad Pak. Sabtu kajian Sahih Muslim dan kajian tafsir, berarti Sabtu tanggal 14 dan Ahadnya tanggal 15. Hari apa Pak? Hari Ahad. Jadi Bapak Ibu libur ya tanggal 1 tanggal 8. Insya Allah mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bila perlu jamaah jangan berkurang Pak, bertambah ya. Bertambah tuh harari panjang umur gitu, sehat gitu kan, sehat walafiat. Sampai jumpa lagi nanti insya Allah tanggal 12 Mei ya, tanggal 14 Mei hari Ahad. Atau yang rajin tambah dengan nih Pak Ustadz nih lalu hadir juga kajian Sahih Muslim hari Sabtunya. Demikian Bapak Ibu ya, selamat jalan, selamat pulang. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat, diiringi rezeki yang barokah, doa-doanya mustajab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.